Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liustadina wa lilhadirin wal hadirat wa lilmushahidin wal muslimin ajma'in. Thumma qala al-musannif hafidhahullah ta'ala al-wasiyyah al-thalitha ma jaa an Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala annahu qala innama al-khayru fi ash-shabab. هذا تنبيه عظيم من مالك بن دينار رحمه الله تعالى لأهمية هذه المرحلة، وأن الشاب إذا أحسن استغلالها حصل خيرا عظيما وأصبح ما حصله في شبابه ركيزة وعمدة وأصلا ثابتا يبقى معه إلى مماته نفعا لنفسه ونفعا لأمته ونصحا لغيره. بينما إذا لم يحسن ذلك أضاع على نفسه خيرية هذه المرحلة وبركتها. وعندما يجتمع للشاب قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال في اليد فهذه تكون مهلكة له، كما قال القائل إن الشباب والفراغ والجنة مفسدة للمرء أي مفسدة. فإذا انضم إلى قوة الشباب وفراغ الوقت ووفرة المال أمر رابع، وهو كثرة الفتن وقربها من الشاب وكثرة أبوابها، فهذه من أعظم مهلكات للشاب التي يجري بها على مرحلة الشباب جناية عظيمة ويفوت على نفس خير الشباب وبركته. فمالك بن دينار رحمه الله تعالى كان يقول إنما الخير في الشباب، تنبيها منه على عظم البركة والخير في هذه المرحلة إذا وفق الله الشاب وأعانه على استغلالها فيما يرضيه. wasiat yang ketiga dari wasiat para salaf untuk syabab diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dari Malik bin Dinar. Beliau mengatakan innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan ada pada masa muda. Di sini beliau rahimahullah menekankan bahwasanya masa muda adalah masa terbaik, masa yang hendaklah digunakan oleh mereka untuk beramal soleh, untuk menuntut ilmu agama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa yang di sana manusia memiliki semangat, kekuatan, waktu luang yang banyak, indera yang tajam. Apabila mereka memaksimalkan fase pemuda ini, maka mereka akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan apa yang mereka peroleh pada masa mudanya akan menjadi pondasi, pilar ataupun pokok yang kokoh hingga akhir hayatnya. Dan ini akan memberikan banyak manfaat, tidak hanya bagi dirinya, akan tetapi juga manfaat bagi umat dan bagi orang yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, apabila masa muda tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik dan mereka menyia-nyiakan marhalatus syabab ini, maka hilanglah keberkahan pada usianya. Hilang keberkahan artinya hilang
darinya, terluput darinya begitu banyak kebaikan. Apalagi jika pada fase pemuda ini terkumpul pada dirinya kekuatan tubuh, waktu yang luang, harta yang ada di tangan, dan dia tidak memanfaatkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi ini akan menjadi sumber kebinasaan bagi pemuda tersebut. Kemudian Syekh hafizahullah ta'ala membawakan bait syair, inna syababa wal faragha wal jidah mafsadatun limar'i ayyu mafsadah fa idza indamma ila quwwati syabab wa faraghil waqti wa wafratil mali amrun rabi wa huwa kasratul fitan wa qurbuha minas syababi wa kasratu abwabiha fahadhihi min a'zamil mahlikat au a'zami muhlikat lisyababi wa yufawwitu ala nafsihi khairas syababi wal barakah. Sesungguhnya masa muda, waktu luang, dan kekayaan adalah sebab kerusakan bagi seseorang. Apabila tiga hal ini berkumpul pada diri seorang syabab, yang mana dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terkumpul padanya masa muda, kemudian waktu luang, banyak waktu yang kosong, kemudian mal, kekayaan, maka tiga hal ini akan membinasakan pemuda tersebut. Kekuatan mereka memilikinya, kesehatan mereka ada, waktu banyak yang kosong, banyak yang luang, kemudian harta, uang ada di tangan mereka, dan mereka tidak memanfaatkan ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pemuda ini akan condong pada kerusakan. Apalagi apabila ditambah dengan faktor yang keempat, wa huwa kasratul fitan, yaitu banyaknya fitnah. Banyaknya fitnah yang ada di sekitar. Fitnah dari media, dari sosial media, dari internet, dari teman-teman yang buruk. Banyak fitnah. Kemudian kedekatannya dengan teman-teman sesama para syabab, sesama para pemuda yang buruk. Maka ini adalah sebab yang paling besar bagi rusaknya para pemuda tersebut dan menghilangkan keberkahan pada usia muda mereka. Oleh karena itu Malik bin Dinar rahimahullah memberikan nasihat, innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan adalah pada masa muda. Artinya apabila kalian jaga masa muda kalian, kalian gunakan masa muda untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan masa muda ini dengan benar, maka kalian akan mendapatkan keberkahan masa muda tersebut, dan ini akan menjadi pondasi bagi kehidupan kalian setelah selesai masa muda. Namun apabila masa muda ini ternyata di saat tubuh sedang kuat, semangat sedang kuat-kuatnya, fitnah di mana-mana, berteman dengan teman-teman yang buruk pula, maka ini merupakan sebab kebinasaan. Innamal khairu fis syabab, sesungguhnya kebaikan itu adalah tergantung dari masa mudanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk dapat memanfaatkan masa muda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى الوصية الرابعة ومن وصايا السلف رحمهم الله للشباب ما جاء عن زيد بن أبي الزرقاء قال خرج سفيان يعني الثوري ونحن على بابه فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه ليرد بعضكم بعضا. قوله تعجلوا بركة هذا العلم أي انتهزوا فرصة شبابكم واغتنموها لتحصلوا العلم، لأن الإنسان إذا كبر لا يكون عنده من النشاط والذاكرة والقدرة
على الاستذكار مثل ما هو في مرحلة شبابه، إضافة إلى ما يكتنفه من المسؤوليات وأعمال ومشاغل ومصالح، بينما الشاب وليس عنده شيء من ذلك. وأيضا فإن مرحلة الشباب تنقضي سريعا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كما في كمه فسقط. قوله فإنكم لا تدرون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه، أي أن الشاب قد يؤمل أن يحصل من العلم كذا، وأن يحفظ كذا، وأن يقرأ من الكتب كذا وغيرها من الأمور التي يؤملها فلا يحصل. ولكن إذا جاهد نفسه واستعان بالله وحرص على اغتنام مرحلة شبابه فإنه بإذن الله عز وجل سيحصل خيرا عظيما. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله ليوفد بعضكم بعضا فيه حث للشباب على اغتنام لقاءاتهم ببعض بالفائدة النافعة وحسن التذاكر العلم. Wasiat yang keempat dari wasiat salaf kepada para pemuda adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dari Zaid bin Abi Zarqa. Dia berkata, telah keluar menemui kami Sufyan, yaitu Sufyan As-Tsauri rahimahullah, sementara kami berada di depan pintu. Kemudian Sufyan As-Tsauri rahimahullah, beliau adalah seorang tabi'in yang wafat tahun 161 Hijriah di Basrah. Beliau rahimahullah berkata, ya ma'syarus syabab, ta'ajjalu barakata hadzal ilmi fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufid ba'dukum ba'dha. Wahai para pemuda, bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Bersegeralah kalian untuk mengambil keberkahan ilmu. Maksudnya adalah hendaklah kalian bersegera memanfaatkan masa muda kalian ini untuk mempelajari ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Karena ketika seseorang telah tua, maka akan hilang darinya semangatnya. Mereka tidak akan memiliki semangat sebagaimana semangat yang ada pada para pemuda. Daya ingatnya akan berkurang, kemampuan berpikirnya akan berkurang seiring bertambahnya usia. Selain itu, ketika seorang sudah dewasa, akan disibukkan dengan kesibukan yang banyak, dengan tanggung jawab yang banyak. Dia akan disibukkan untuk mencari ma'isyah, mencari rezeki, disibukkan dengan anak-anak dan istri, disibukkan dengan urusan-urusan yang banyak. Yang kesibukan ini tidak ada pada diri para pemuda. Sedangkan pemuda pada umumnya beban mereka ini masih ringan. Dan ketahuilah sungguh pada masa muda itu akan berlalu dengan sangat-sangat cepat. Ketahuilah bahwasanya masa muda kalian akan berlalu dengan teramat sangat cepat, sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, "Masyabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqata." Aku tidak pernah menyerupakan masa muda kecuali bagaikan sesuatu yang berada di lengan bajuku kemudian dia terjatuh. Ini sangat mudah sekali jatuhnya, yang menggambarkan bahwasanya masa muda ini sangat-sangat cepat berlalu. Adapun perkataan beliau, fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna minhu liyufidu ba'dukum ba'dha. Karena kalian tidak mengetahui, boleh jadi kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian cita-citakan darinya. Maksudnya adalah seorang pemuda bisa saja dia memiliki angan-angan untuk menjadi seorang yang cerdas, seorang yang pintar, seorang yang memiliki kefakihan dalam banyak cabang keilmuan.
hafal Al-Quran, hafal hadis, hafal kitab-kitab ulama, dan berbagai cita-cita mulia lainnya. Akan tetapi cita-cita tersebut tidak akan mereka dapatkan kecuali dengan mereka bersungguh-sungguh untuk meraihnya, dan dengan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, serta memanfaatkan masa mudanya dengan semaksimal mungkin. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apabila dia manfaatkan betul masa mudanya, masa yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan baginya kekuatan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka sungguh-sungguh, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka hidayah. Akan kami berikan kepada mereka hidayah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama para muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Jika kalian memang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kebaikan tersebut, Allah pasti akan berikan. Jika kalian sungguh-sungguh ingin meraih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sungguh-sungguh ingin mendapatkan kebenaran, orang yang ingin mencari hidayah, mencari kebenaran, jika sungguh-sungguh dari dalam hatinya benar, dia ikhlas ingin mencari kebenaran, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kebenaran tersebut. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian hidayahnya. Perkataan beliau rahimahullah, liyufid ba'dukum ba'dha, hendaklah sebagian kalian saling memberi manfaat kepada sebagian yang lain. Ini merupakan motivasi kepada para pemuda agar senantiasa memberikan nasihat sesama mereka apabila mereka bertemu dengan teman-temannya. Seorang yang dia berkumpul, para pemuda yang soleh, mereka berkumpul di sholaha, berkumpul di pesantren, berkumpul di majelis ilmu, maka hendaklah mereka saling memberikan wasiat, saling memberikan nasihat. Bicarakan hal-hal yang bermanfaat, sampaikan kebaikan-kebaikan. Dan di sini juga kembali beliau mengingatkan tentang bagaimana pentingnya peranan teman-teman yang solih dalam keberkahan usia para pemuda ini. Penting kita memilihkan teman-teman yang baik bagi anak-anak kita. Penting bagi para pemuda untuk selektif dalam memilih teman, karena apabila mereka berteman dengan teman-teman yang baik, maka yang dibicarakan pun akan perkara-perkara yang baik pula. Berbeda apabila temannya teman-teman yang buruk, maka yang akan mereka bicarakan adalah perkara-perkara yang buruk, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang penuh dengan syahwat, ucapan-ucapan yang penuh dengan dunia, melupakan akhirat, ucapan-ucapan yang penuh dengan kelalaian. Maka pilihlah teman-teman yang baik, dan apabila berjumpa dengan teman-teman yang baik ini, maka hendaklah kalian saling memberikan nasihat di antara kalian, wahai para syabab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: الوصية الخامسة ومن وصايا السلف رحمهم الله للشباب ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله كثيرا ما كان يقول: يا معشر الشباب عليكم بالآخرة فاتقوها، فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا، وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. وهذا تنبيه عظيم جدا من الإمام الحسن البصري رحمه الله للشباب بأن يجعل همه الآخرة وأن يعتني بتحسينها وشغل وقتها بما يقربه من ربه، فإن فعل ذلك فإن الله عز وجل يمن عليه بنصيبه وهضه من الدنيا. ولا يفهم مما تقدم أن الإنسان يترك تحصيل ما يقيم دنياه ورزقه ومسكنه وملبسه ويبقى عالة على الآخرين، بل لا يدور مسلما أن يعمل ويدها ويحصل المال، ولو أصبح المال عنده كثيرا، لكن الذي يضره أن تكون الدنيا همه وبقيته ومقصوده ومبلغ علمه.
كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فمن جعل همه الآخرة جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. لكن من جعل همه الدنيا جعل الله فضله بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له. Wasiat yang kelima dari wasiat para salaf kepada para pemuda adalah apa yang terdapat dalam kitab Az-Zuhud karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, bahwasanya Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang wafat tahun 110 Hijriah, beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, alaikum bil akhirati fatlubuha, fakatsiran ra'ayna man talabal akhirata fa adrakaha ma'ad dunya wa ma ra'ayna ahadan talabad dunya fa adrakal akhirata ma'ad dunya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan nasihat kepada para syabab, kepada para pemuda. Wahai para pemuda, fokuslah kalian dalam mencari akhirat. Fokuskanlah diri kalian untuk mencari akhirat. Karena betapa banyak kami dapati orang-orang yang mereka fokus mencari akhirat, maka dunia pun datang menghampirinya. Namun tidaklah pernah kami dapati seseorang yang mereka fokusnya mencari dunia, kemudian dengannya dia mendapatkan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Nasihat ini adalah nasihat yang sangat agung dari seorang yang mulia, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu jadikanlah tujuan kalian, fokus kalian adalah perkara akhirat. Jadikanlah tujuan terbesar kalian adalah akhirat. Isilah waktu kalian untuk akhirat. Tujuan terbesar kalian jadikan untuk akhirat. Dan siapa saja dari kalian yang mereka jadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan baginya dunia. Siapa saja yang dia fokus mencari akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Sebaliknya, orang-orang yang mereka tujuannya adalah dunia, sibuk dengan dunia, mencari dunia, maka mereka tidak akan mendapatkan akhirat bersama dengan dunia tersebut. Hal ini sebagaimana apa yang disabdakan Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatid dunya hammuhu farraqallahu alaihi amruhu wa ja'ala faqruhu baina ainaihi wa lam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatsu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang dia jadikan dunia sebagai tujuannya, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan urusannya menjadi tercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kemiskinan berada di hadapan kedua matanya. Bawaannya takut miskin terus. Makanya dia kejar dunia. Allah taala jadikan kemiskinan di hadapan kedua matanya. Dan dia tidak akan mendapatkan bagian dari dunia, kata Nabi Muhammad SAW, kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Allah telah tetapkan rezeki setiap hamba. Sekeras apapun usahanya, sepintar apapun dia, rezekinya tidak akan menyelisihi dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, dan barang siapa
yang dia jadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bereskan segala urusannya. Dan Allah taala jadikan kekayaan berada di dalam hatinya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak seperti ahlu dunia. Tidak seperti abdu dinar, abdu dirham, hamba dunia, hamba dinar, hamba dirham yang tidak pernah puas dengan dunia. Orang yang dia jadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah jadikan hatinya merasa cukup dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atasul dunya, dan dunia pun mendatangi hamba ini dalam keadaan dunia itu terhina, dunia yang akan mendatanginya. Saat orang itu dia jadikan akhirat sebagai tujuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dunia yang akan mendatanginya dalam keadaan dunia terhina. Maka jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita jadikan yang menjadi fokus utama, prioritas utama kita adalah akhirat. Namun bukan berarti hal ini menjadikan manusia lalai terhadap urusan dunianya. Wala yufham mimma taqaddama anna al-insana yatruku tahsila ma yuqimu dunyahu wa rizqahu wa maskanahu wa malbasahu. Bukan berarti seorang dia harus melalaikan kewajibannya. Dia tidak mau bekerja, tidak berupaya untuk mencari tempat tinggal, tidak memenuhi pakaiannya. Wa yabqa 'alatan 'alal akhirin. Kemudian dia sandarkan dirinya kepada orang-orang dengan meminta-minta kepada manusia, dengan mengemis kepada manusia. Bukan seperti ini yang dimaksud, bukan. Jangan salah dalam memahaminya. Bukan berarti sewaktu seseorang diperintah untuk fokus dengan akhirat, maka dunia dilupakan sama sekali. Tidak mau kerja, tidak mau usaha. Kemudian nanti bagaimana untuk kebutuhan hidupnya? Minta-minta dengan orang. Bukan seperti ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah diperbolehkan, bahkan diharuskan bagi seseorang untuk bekerja, untuk berusaha, untuk mencari rezeki, untuk mencari bagian dari dunia. Walaupun karenanya tadi dia menjadi banyak hartanya, ini tidak mengapa. Yang diingatkan oleh para ulama, yang berbahaya adalah ketika dia jadikan dunia sebagai tujuannya. Ini yang berbahaya. Dia jadikan dunia sebagai ambisinya. Dia cari dunia sehingga lupa dengan zikrullah. Dia cari dunia, dia tidak pedulikan yang halal dan yang haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Wala taj'al dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, janganlah jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami, ya Allah. Rasulullah berlindung dengan menjadikan dunia sebagai apa? Sebagai ghoyah, sebagai tujuannya. Dan jangan engkau jadikan, ya Allah, pengetahuan kami hanya sebatas perkara dunia saja. Masalah dunia pintar, jago, ilmu-ilmu dunia jago, tapi ilmu agama jahil. Ilmu dunia jago luar biasa, tapi sholat tidak pandai. Baca Al-Quran tidak bisa, bahkan Al-Fatihahnya masih belum benar. Ya, ini adalah orang-orang yang terfitnah dengan dunia, orang-orang yang pengetahuannya hanya terbatas perkara dunia tapi bodoh masalah akhirat. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innaka intadhara warathaka aghniya'a khairun min an tadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa." Sesungguhnya kalian meninggalkan ahli waris kalian dalam keadaan memiliki harta, ini lebih baik daripada kalian meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta kepada manusia. Artinya dalam Islam diperbolehkan seseorang untuk bekerja. Bukan dalam Islam tidak boleh orang jadi kaya, bukan. Bukan dalam Islam dilarang, kalau Anda mendalami agama Islam maka tidak boleh kaya. Salah. Kita lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ini adalah para saudagar, orang-orang kaya. Akan tetapi kekayaan tersebut menjadikan mereka
semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kekayaannya menjadikan mereka lalai dalam mengingat Allah. Kekayaannya mereka gunakan untuk berjihad jalan Allah, untuk menjadikan kalimat-kalimat Allah hiya ulia, menjadi kalimat yang tertinggi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال المصنف رحمه الله تعالى الوصية السادسة ومن وصايا السلف رحمهم الله للشباب ما جاء عن عقبة بن عبد الحكيم قال كنا نجلس إلى عون بن عبد الله فيقول لنا معشر الشباب قد رأينا الشباب يموتون فما ينتظر بالحصاد إذا بلغ المنجل ويمس لحيتهم. مراده رحمه الله أن من بلغ هذا السن هان له أن يقصد لأن الزرع إذا تم هان حصاده والذي كبر أيضا دانت منيته فذكر لهم ذلك لينبههم ألا يغتر الإنسان برؤيته لمن أمد له في العمر لأن كثيرا من الناس يغترون عندما يرى بعض المعمرين ويظن أنه سيبلغ من العمر مثله فيفرط في كثير من الأمور ويسوف ويؤجل كما قيل يعمر واحد فيضر قوما وينسى من يموت من الشباب. وبالمعنى نفسه جاء عن الحسن البصري أنه قال ذات يوم لجلسائه وكان فيهم شيوخ وشباب يا معشر الشيوخ ما ينتظر بالزرع إذا بلغ قالوا الحصل قال يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه الآحة قبل أن يبلغ فينبغي للمسلم أن يكون حاله كما جاء في الأدب إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال ابن الجوزي رحمه الله يجب على من لا يدري متى يغرضه الموت أن يكون مستعدا ولا يغتر بالشباب والصحة فإن أقل من يموت الأشياء وأكثر من يموت الشبان ولهذا يكبر من يكبر. وشاهد ذلك أنك إذا نظرت في الأسر فستجد المؤمرين كلا وأكثر من يموت يكون في منهج الشباب أو الطفولة. Nasihat yang keenam dari nasihat para salaf kepada para syabab adalah apa yang dibawakan oleh Ibnu Abi Dunya rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul Al-Umur Wasyayb dari Uqbah bin Abi Hakim. Dari Uqbah bin Abi Hakim, beliau adalah seorang tabi'in. Dia berkata, kami pernah duduk bersama Aun bin Abdillah yang wafat tahun 105 Hijriah, seorang tabi'in. Beliau rahimahullah berkata kepada kami, Ma'syarus syabab, qad ra'ayna syababa yamutun. Wahai para pemuda, sungguh kami telah melihat banyak di antara kalian, di antara para pemuda itu yang meninggal dunia di usia mudanya. Banyak kami dapati orang-orang yang mereka di usia muda itu telah meninggal dunia. Fama yuntazaru bil hasadi idza balaghal minjal. Maka apa yang ditunggu oleh tanaman apabila sabit, yaitu alat untuk memotong tanaman, sudah ada di hadapannya? Apa yang akan ditunggu lagi ketika tanaman yang telah siap dipanen dan sabit telah ada di hadapannya? Wa yamassu lihiyatahu, kemudian beliau pun memegang jenggotnya rahimahullah. Di sini beliau rahimahullah mengingatkan kepada para syabab, kepada para pemuda, bahwasanya yang namanya al-maut, kematian, itu tidak hanya datang kepada orang-orang tua saja. Kematian ini tidak hanya mendatangi para suyuh, bukan hanya orang tua yang meninggal dunia. Bahkan orang tua yang meninggal dunia ini lebih sedikit daripada para pemuda yang meninggal dunia. Jika kita saksikan
fakta yang ada, ternyata jumlah para pemuda yang meninggal dunia ini lebih banyak daripada orang tua yang meninggal dunia. Karena betapa banyak manusia, para syabab yang mereka tertipu. Mereka kira usia mereka masih panjang, dikarenakan mereka masih dalam usia-usia yang mereka kira masih jauh dari kematian. Mereka kira orang yang akan meninggal itu adalah orang yang telah sampai usia sekian dan sekian. Usia 60, 70, 80 baru akan meninggal dunia, sedangkan mereka masih berusia 20 tahun, 30 tahun. Ketahuilah wahai para pemuda, bahwasanya jumlah kematian yang ada faktanya ini para pemuda lebih besar daripada orang-orang yang telah tua. Dan ketahuilah bahwasanya kematian ini tidak pernah disyariatkan hanya akan menimpa orang tua saja. Beliau rahimahullah mengingatkan agar manusia tidak tertipu dengan melihat panjangnya umur orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya umur panjang. Karena banyak orang yang tertipu melihat, oh itu si fulan umurnya 70 tahun. Oh fulan umurnya 80 tahun. Oh fulan umurnya 90 tahun. Akhirnya menjadikan orang ini menjadi tertipu dengan dunia. Menjadikan orang ini menjadi menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Menjadikan orang-orang ini panjang angan-angan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, hafizahullah, yu'ammaru wahidun fayaghurru qauman wa yunsa man yamutu minasyabab. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia umur yang panjang bagi satu orang, akan tetapi yang tertipu satu kaum. Satu orang yang umurnya panjang, tapi yang menjadi tertipu dengan panjangnya umur satu orang ini, satu kaum semua menjadi tertipu. Lihat tuh fulan umurnya panjang, padahal hanya satu orang yang umurnya panjang, yang lain udah meninggal dunia. Satu orang dipanjangkan umurnya, satu kaum menjadi tertipu, kata Syekh rahimahullah. Dan menjadikan para syabab, para pemuda lupa akan dekatnya kematian di hadapan mereka. Wahai para pemuda, kematian itu dekat. Tidak ada jaminan bahwasanya kita para pemuda yang umurnya masih belia ini jauh dari kematian. Tidak ada jaminan seperti itu. Siapa saja orangnya, baik dia para syabab ataupun para suyuh, kapanpun bisa bertemu dengan kematiannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Az-Zuhud dari Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau berkata, dalam suatu majelis yang di sana ada yang tua dan ada para pemuda. Di majelis itu ada orang tua, ada anak muda. Maka beliau rahimahullah mengatakan, ya ma'sarus suyuh, ma yuntazaru bizar'i idza balagha qalu al-hasad. Wahai para suyuh, para syekh, wahai orang-orang yang telah tua, apa yang akan ditunggu dari tanaman yang telah matang? Maka para suyuh itu menjawab, kalau tanaman itu sudah matang, maka tinggal dipanen. Tidak ada lagi yang ditunggu, tinggal dipanen. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, ya ma'syarus syabab, idza zar'a qad tudrikuhu al-ahadu, inna zar'a qad tudrikuhu al-ahadu qabla an yablugh. Wahai para pemuda, ketahuilah sesungguhnya betapa banyak dari tanaman-tanaman itu yang tanaman-tanaman tersebut telah rusak sebelum sempat dipanen. Maksud dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah di sini adalah, wahai para masyayikh, orang-orang tua, sewaktu tanaman itu telah siap untuk dipanen, udah matang, apalagi yang akan dilakukan? Maka tinggal dipanen. Begitulah beliau umpamakan untuk orang yang telah tua. Kalau orang tua sekarang, apalagi yang akan mereka tunggu? Tinggal kematian. Tinggal kematian, tidak ada yang lainnya. Kemudian beliau ingatkan kepada para syabab, wahai para pemuda, ketahuilah oleh kalian betapa banyak dari tanaman-tanaman tersebut yang dia telah gugur terlebih dahulu sebelum sempat dipanen. Artinya betapa banyak
para pemuda itu yang meninggal terlebih dahulu sebelum sempat sampai pada masa tuanya. Ya, di sini saya ingin mengingatkan tentang dekatnya kematian. Jangan pernah kita tertipu. Jangan pernah menganggap karena masih muda, umur masih panjang. Wahai para pemuda, jangan pernah beranggapan bahwasanya jalan kita masih panjang. Kita tidak tahu. Kematian bisa datang kapanpun. Sebaliknya, wahai para suyuh, wahai orang-orang tua, para masyayikh, apalagi yang kalian tunggu? Sedangkan kalian telah mencapai masa suyuh, masa tua, dan tidak ada lagi yang akan kalian nanti kecuali kematian tersebut. Kemudian beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Apabila kalian berada pada masa sore, jangan tunggu subuh. Dan apabila kalian berada pada waktu subuh, waktu pagi, jangan tunggu sore. Artinya bersegeralah kalian beramal. Wahai para pemuda, bersegera beramal. Wahai para suyuh, bersegeralah beramal. Jangan ditunda-tunda untuk melakukan amal soleh. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, yajibu ala man la yadri mata yabghutuhul mautu an yakuna musta'iddan. Wajib bagi siapa saja yang mereka tidak mengetahui kapan kematian akan menjemput mereka untuk bersiap-siap menjumpai kematian tersebut. Siapa saja di antara kalian, baik itu syabab ataupun suyuh, yang semuanya kita tidak mengetahui kapan kematian akan datang, kewajiban kita adalah untuk menyiapkan pertemuan kita dengan kematian tersebut. Siap-siap jamaah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wala yabtara bisyababi wassihhati, dan janganlah kalian tertipu dengan masa muda, dan janganlah kalian tertipu dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu. Banyak manusia tertipu dengan apa? Dengan masa muda. Masih muda katanya, masih lama hidupnya. Kemudian sehat. Oh, masih sehat, belum sakit. Padahal betapa banyak orang yang meninggal dunia ketika mereka dalam keadaan muda dan ketika mereka dalam keadaan sehat. Wa aktsara man yamutu syabab wa lihada yanduru man yakbur. Sedangkan yang paling banyak meninggal dunia, kata Syekh, ternyata adalah para pemuda. Dan ternyata yang banyak meninggal dunia antara yang muda dan yang tua, ternyata faktanya yang banyak meninggal dunia itu adalah yang muda, bukan yang tua. Dan betapa sedikit dari mereka yang sampai ke usia tuanya. Ya, betapa sedikit dari manusia ini yang sampai pada usia tua tersebut. Kita lihat jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meninggal di usia 90 tahun ini jauh lebih sedikit daripada orang-orang yang meninggal usia 80 tahun. Orang yang meninggal usia 80 tahun ini lebih sedikit daripada orang-orang yang meninggal usia 70 tahun. Orang yang meninggal 70 tahun lebih sedikit daripada yang meninggal usia 60 tahun dan seterusnya. Ternyata yang banyak meninggal adalah yang usianya lebih muda. Maka jangan sampai orang-orang yang usianya panjang ini menjadikan kalian tertipu dan menjadikan kalian panjang angan-angan terhadap dunia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-wasiyyah as-sabi'ah wa min wasaya as-salaf rahimahullah lisyabab ma ja'a an Qawus ibn Abi Sufyan qala صلينا يوما خلف ابي سفيان الصلاه الاولى ونحن شباب كلنا من الحي الا المؤذن فانه شيخ فلما سلم التفت الينا ثم جعل يسال الشباب من انت فلما سالهم قال على وجه الهدي والتشجيع والتنشير لهم انه لم يبعث النبي الا وهو شاب ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب فنبههم على اغتنام خيريه الشباب وبركته وأنه الفرصة العظيمة للتزود والتحسين واستغلال النشاط والقوة.
Nasihat yang ketujuh dari nasihat para salaf kepada para syabab adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Khaisamah dalam kitabnya Al-Ilm dari Qabus bin Abi Dhubyan. Dia berkata, suatu hari kami melaksanakan solat al-ula, yaitu solatul fajr. Dan di belakang Abu Dhubyan ya, Abu Dhubyan ini adalah seorang tabi'in yang wafat sekitar tahun 80 Hijriah. Yaqobus mengatakan, saat kami semua yang masih dalam keadaan muda, masih pemalu, kami sholat di belakang Abu Dhubyan, dan pada waktu itu semuanya adalah para pemuda kecuali hanya muazzin yang telah berusia tua. Ya, semua kami adalah para pemuda. Setelah selesai sholat, Abu Dhubyan yang menjadi imam ini menghadap kepada kami. Kemudian beliau bertanya kepada kami satu persatu. Man anta? Man anta? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Satu persatu ditanya oleh Abu Dhubyan, menunjukkan bagaimana besarnya perhatian Abu Dhubyan kepada para syabab ini. Setelah beliau selesai menanyakan satu persatu, maka beliau pun berkata kepada kami, yaitu dalam rangka memberikan motivasi semangat kepada para pemuda ini. Beliau rahimahullah mengatakan, innahu lam yub'ats nabiyyun illa wa huwa syab wa lam yu'tal ilma khairan minhu wa huwa syab. Beliau rahimahullah mengatakan, sesungguhnya tidaklah ada seorang nabi pun yang diutus kecuali mereka dalam keadaan muda, dan tidaklah ilmu itu diberikan kepada seseorang yang lebih baik menerimanya kecuali orang itu masih dalam keadaan ataupun masih dalam masa mudanya. Ya, di sini Abu Dhubyan rahimahullah mengingatkan kepada para pemuda untuk benar-benar memanfaatkan masa mudanya. Di antaranya adalah untuk menuntut ilmu. Karena ilmu yang didapatkan pada masa muda ini merupakan ilmu-ilmu yang akan menjadi pondasi dasar dalam kehidupan kalian kelak. Ini adalah masa yang paling baik bagi kalian untuk menuntut ilmu. Masa yang paling mudah untuk belajar ilmu agama. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada seorang pemuda untuk dapat belajar ilmu agama pada masa muda ini, maka mereka akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam ta'ala al-wasiyah al-islamiyah ma rawahu al-imam Ahmad fi kitabih al-wara an Abdul Wahhab al-Thaqafi qala خرج علينا أيوب أي السختياني رحمه الله فقال يا معشر الشباب اهتربوا لا تحتاجون أن يأتوا أبواب هؤلاء وذكر من يكره أي أن يكون للشاب مع تحسينه للعلم حرفة يكتسب بها مالا ورزقا ينفق به على نفسه وفيما بعد على أهله وولده وأن لا يكون عانة على الآخرين حتى لا يحتاجوا إذا كبر أن يذهب إلى فلان أو إلى فلان لطلب المعاونة والمساعدة وأورق الرزق وأنفعه وأطيبه ما كان من كسب يده. Wasiat yang ke-8 dari wasiat salaf kepada para pemuda adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Wara' dari Abdul Wahhab Al-Thaqafi. Beliau berkata, suatu ketika Ayyub As-Sakhtiyani, yaitu salah seorang tabi'in yang wafat tahun 131 Hijriah, beliau keluar menemui kami. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, ya ma'syarus syabab ihtarifu, wahai para pemuda, bekerjalah kalian. Wahai para pemuda, bekerjalah kalian. La tahtajuna an ta'tu abwaba haula wa dzakara man yaqrah, agar kalian tidak perlu mendatangi pintu-pintu rumah orang-orang ini, yang kemudian disebutkan orang-orangnya oleh beliau. Di sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Beliau
rahimahullah menasihatkan kepada para pemuda agar selain menyibukkan diri dalam menuntut ilmu agama, hendaklah mereka juga berupaya untuk memiliki keahlian, memiliki skill, keterampilan, atau memiliki pekerjaan yang halal, yang dengannya mereka dapat menghasilkan sesuatu, yang dengannya mereka dapat mencari rezeki, dapat menghasilkan mal, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka dapat memenuhi nafkah anak dan istrinya, dapat memenuhi nafkah keluarganya, dapat membantu kedua orang tuanya. Jangan sampai mereka menjadi beban bagi orang lain. Jangan sampai dia harus menjadi orang-orang yang bergantung dengan orang lain. Jangan sampai menjadi peminta-minta ketika telah tua, dikarenakan apa? Tidak memiliki skill, tidak memiliki kemampuan. Maka hendaklah para pemuda ini selain sibukkan diri dalam belajar ilmu agama, pelajari pula lah keterampilan-keterampilan yang ada. Belajar skill yang bermanfaat, yang dapat kalian manfaatkan nanti pada masa tua kalian. Dan ketahuilah bahwasanya rezeki yang paling baik, rezeki yang paling berkah, rezeki yang paling banyak manfaatnya, makana min kasbil yad, yaitu rezeki yang kalian dapatkan dari usaha tangan kalian sendiri, bukan dari meminta-minta kepada orang lain. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم قال المصنف حفظه الله تعالى: الوصية التاسعة ومن جملة وصايا السلف للشباب ما جاء عن جعفر قال: كان ثابت البناني رحمه الله يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة فيقول: يا معاشر الشباب، حلتم بيني وبين ربي أن أسجد له، وكان قد قبلت إليه الصلاة. يشير رحمه الله إلى أن بعض الشباب الذين يلتقون ويجتمعون في المسجد ويستغلون فرصة لقائهم بأصدقائهم في المسجد بالأحاديث الجانبية، ويقول إلى جواره من جاء المسجد ليعبد الله ويطمئن في صلاته ويخشى، فيقولون بينه وبين صلاته، فلا هم اشتغلوا في المسجد بالعبادة والذكر لله عز وجل، ولا هم تركوا من جاء ليعبد الله في المسجد أن يشتغل بالعبادة ويقبل عليها. ولهذا فمما يحتاج أن يتنبه له الشاب مراعاة حرمة المسجد ومراعاة حرمة مكانة أهل المسجد، لئلا يشغلهم بأمور جانبية عن العبادة والطمأنينة والخشوع في الصلاة. ناهيك عما استجد في هذا الزمان من وسائل الاتصال التي يحملها الشاب في جانبه، فربما أشغل الناس في صلاتهم برنين هاتفه أو برده على الهاتف أو نحو ذلك، مما يحدث للناس تشويشا في صلاتهم وعدم راحة وطمأنينة. Wasiat yang 9 dari wasiat para salaf kepada para syabab adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Ja'far. Dia berkata, adalah Sabit Al-Bunani rahimahullah, beliau biasa keluar menemui para pemuda, para syabab yang sedang duduk di dekat kiblat, ke arah kiblat. Kemudian beliau rahimahullah memberikan nasihat kepada para syabab ini. Ya ma'asyarus syabab, ya ma'asyirus syabab, ya ma'asyirus syabab, hultum baini wa baina rabbi an asjuda lahu, wa kana qad hubbibat ilaihi shalah. Wahai para pemuda, wahai para syabab, sungguh kalian telah menghalangi antara aku dan Rabbku untuk bersujud kepadanya. Sungguh kalian telah menghalangi antara aku dan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau rahimahullah adalah seorang yang terkenal sangat mencintai ibadah kepada Allah. Nasihat ini jamaah dari Allah Subhanahu wa taala beliau tujukan kepada para syabab, para pemuda, yang mana sebagian para pemuda ini di antara kebiasaan mereka adalah ketika mereka berkumpul di masjid, berjumpa dengan teman-temannya di masjid,
Mereka malah memanfaatkan pertemuan tersebut untuk membuat keributan di masjid. Mereka malah mengobrol di masjid, membicarakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat mereka. Padahal di sekitar mereka, di dalam masjid tersebut, ada orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di sekitar mereka, di masjid tersebut, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang membaca Al-Quran, ada orang yang sedang belajar ilmu agama, ada orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang semua ini membutuhkan kekhusyuan, membutuhkan ketenangan dalam ibadah-ibadah tersebut. Orang sholat, para syabab malah ribut. Mereka ada yang sedang baca Quran, para pemuda kumpul dengan teman-temannya, lagi kajian, bikin ribut. Lagi zikir, para pemuda kumpul dengan temannya, ribut main-main. Ini diingatkan, wahai para syabab, jangan bikin ribut di masjid. Ini ada orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini butuh kekhusyuan. Yang mereka, para syabab ini tidak beribadah dengan sungguh-sungguh, dan parahnya mereka malah menjadikan orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi terganggu dengan kehadiran mereka. Mereka tidak sholat sungguh-sungguh. Orang lagi sholat, mereka malah bikin ribut, akhirnya menjadikan orang yang sedang sholat tidak khusyuk. Kajian, ada orang di sana ingin belajar sungguh-sungguh, ingin mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, mendengarkan ayat Allah. Ini para syabab malah bikin ribut, ngobrol sama-sama mereka. Dinasihati oleh para ulama agar jangan bikin ribut di masjid. Jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang menghalangi manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sesuatu yang perlu diperhatikan dan diingatkan oleh para ulama, oleh para asatidzah, oleh para orang tua. Ingatkan kepada para pemuda ini, mura'atu hurmatil masjid wa mura'atu hurmati wa makanati ahli masjid. Ingatkan kepada mereka untuk menjaga muruah masjid. Masjid itu ada kehormatan. Masjid itu bukan tempat kalian bermain bikin keributan. Ada kehormatan masjid. Jaga kehormatan masjid. Ingatkan kepada mereka para pemuda untuk menjaga kehormatan orang-orang yang ada di dalam masjid. Karena yang dalam masjid itu ramai. Orang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin berzikir kepada Allah. Jaga privasi mereka, hak mereka untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan anak-anak para pemuda ini bikin ribut di masjid. Tidak boleh. Terlebih lagi, kata Syekh Hafizahullah, di zaman sekarang telah bermunculan berbagai sarana-sarana komunikasi yang dibawa oleh para pemuda di saku-saku mereka. Mereka bawa ke dalam masjid, bawa handphone, tablet dalam masjid. Dan sering didapati seseorang mengganggu jamaah yang sedang sholat dengan suara dering HP mereka. Orang lagi sholat, HP-nya berdering, terganggu kekhusyuan manusia. Orang lagi kajian, HP-nya berdering, terganggu para asatidzah yang sedang menyampaikan materi, para thulabul ilmi yang sedang khusyuk untuk mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang mereka mengangkat telepon sewaktu kajian, sewaktu berada di masjid dengan suara yang nyaring sehingga mengganggu kekhusyuan orang-orang yang ada di masjid dan menimbulkan kegelisahan bagi orang yang lain yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hilang ketenangan, hilang kekhusyuan, hilang tumakninah yang ada pada mereka. Ini adalah nasihat bagi para pemuda untuk menjaga kehormatan masjid, menjaga hak-hak orang yang ada di masjid. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa al-musannif rahimahullah ta'ala al-wasiyatul 'ashirah wa min jumlati wasaya salaf lishabab ma jaa Muhammad ibn Sultan qala laqiyani Maymun ibn Mihran faqultu hayyak Allah faqala hadhihi tahiyyatu asy-shabab qul bis-salam ay sallim. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وقوله رحمه الله هذه تحية الشباب أي أن بعض الشباب تستخيف نفوسهم نوعا من التحية ويرى أنها أجمل ما يكون عندما يلقى إخوانه أو زملائه فيترك السلام ويهجره ويبدأ بالتحية التي رغب فيها ومال إليها فربما اقتصر عليها وترك السلام
وربما أتى بالسلام بعدها. Wasiat yang ke-10 dari wasiat para salaf kepada para syabab adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dari Muhammad bin Sawqah. Dia berkata, aku bertemu Maimun bin Mihran. Kemudian aku berkata kepadanya, Hayyakallah. Maka beliau berkata, hadhihi tahiyyatus syabab, qul bis salam ay sallim. Itu adalah sapaan para pemuda. Ucapkanlah salam, yaitu assalamualaikum. Di sini kata Syekh Hafizahullah, beliau sedang mengajarkan kepada para pemuda adab Islam ketika bertemu dengan seseorang. Karena pada hari ini banyak orang yang telah menyampingkan adab ini, sunnah dari Nabi SAW. Sunnahnya adalah ketika seorang bertemu adalah dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum, atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sunnahnya. Sebagian manusia mereka ubah, atau sebagian yang lainnya mereka tunda. Mereka ucapkan yang lain terlebih dahulu. Mereka katakan sobahul khair, baru Assalamualaikum. Ini salah. Ataupun dengan ucapan-ucapan yang lain, good morning, Assalamualaikum. Nah, yang benar adalah ucapkan salam terlebih dahulu. Ini diingatkan kepada para pemuda yang biasanya para pemuda ini ingin ditren, mau gaul, ikut bahasa-bahasa gaul. Maka diingatkan oleh para salaf, mulailah pertemuan dengan salam. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man bada'a bil kalami qabla salam fala tujibun. Barang siapa yang memulai percakapan dengan tanpa salam, maka jangan jawab ucapannya tersebut. Kalau ada orang yang ngajak kita bicara dan dia tidak memulai dengan salam, tidak usah jawab. Dibawakan oleh Syalbani dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Nah, wasiat yang selanjutnya adalah wasiat yang ke-11, termasuk di antara wasiat para salaf, apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Abi Malih. Dia berkata, Maimun bin Mihran, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in yang wafat tahun 116 Hijriah, beliau berkata kepada kami sementara kami sedang duduk di sekelilingnya. Beliau rahimahullah mengatakan, ya ma'syarus syabab, quwwatukum ij'aluha fi syababikum wa nasyatukum fi ta'atillah ya ma'syarus suyuh hatta mata. Wahai para pemuda, para syabab, gunakanlah kekuatan kalian pada masa muda itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian berikan kekuatan, ketajaman oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa muda ini, gunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada para suyuh, para masyayikh, orang-orang tua, beliau ingatkan hatta mata, sampai kapan kalian mau lalai? Sampai kapan kalian akan menunda-nunda? Nasihat yang selanjutnya adalah nasihat yang ke-12, termasuk di antara wasiat salaf adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Al-Firyani. Ia berkata, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah biasa sholat, kemudian beliau menoleh kepada para pemuda dan berkata, memberikan wasiat kepada mereka, idza lam tusallul yauma famata, apabila kalian tidak sholat hari ini, maka kapan kalian akan sholat. Dan dalam wasiat ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah memberikan nasihat agar kita tidak menunda-nunda sholat, tidak menunda-nunda amal soleh. Jangan nunggu tua baru sholat, jangan nunggu kaya baru mau sedekah, tapi lakukan semampu kita. Dari muda biasakan sudah sholat, biasakan sedekah, biasakan puasa, biasakan amal-amal soleh. Nasihat yang ke-13 termasuk diantara wasiat para salaf adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Sifatul Jannah dari Rabi'ah bin Kulthum. Dia berkata, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah memandang kepada kami. Saat itu kami adalah para pemuda yang berada di sekelilingnya. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, ya ma'syarus syabab, ama tastakuna ila khuril ain, wahai para pemuda, apakah kalian tidak rindu dengan bidadari-bidadari surga yang cantik mata mereka? Nasihat ini jamaah dalam Allah Subhanahu wa taala
beliau sampaikan kepada para pemuda untuk menguatkan keimanan mereka pada hari akhir. Memotivasi mereka dengan janji Allah Subhanahu wa taala berupa bidadari surga yang cantik jelita. Kenikmatan-kenikmatan surga yang tiada taranya, yang tidak terbayang oleh kita pada hari ini di dunia. Ketahuilah wahai para syabab, wahai para pemuda, kenikmatan-kenikmatan tersebut telah menanti kalian apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kalian rindu dengan bidadari surga yang cantik jelita? Wasiat yang ke-14 termasuk di antara wasiat salaf adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Tul Amal dari Uqbah bin Abi Sa'bah. Dia mengatakan, aku mendengar Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, ya ma'syarus syabab, iyyakum wat taswif, saufa af'al. Wahai para pemuda, berhati-hatilah kalian dengan taswif. Apa itu taswif? Taswif adalah perkataan saya akan lakukan nanti, saya akan lakukan nanti, saya akan lakukan nanti. Nanti saja, ditunda-tunda. Diingatkan dalam nasihat ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada para pemuda dan kepada kita semuanya untuk tidak menunda-nunda kebaikan. Hendaklah kita segera melaksanakan kebaikan pada saat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan. Dan nasihat yang terakhir, nasihat yang ke-15 termasuk di antara wasiat para salaf adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Marwazi dalam Mukhtasar Qiyamul Lail dari Hafsah binti Sirin. Beliau mengatakan, ya ma'syarus syabab, khudhu min anfusikum wa antum syabab, fa inni wallahi ma ra'aitul amala illa fi syabab. Wahai para pemuda, manfaatkanlah waktu muda yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian ini dengan sebaik-baiknya. Demi Allah, tidaklah aku melihat suatu masa yang lebih baik bagi kalian untuk beramal di masa tersebut, kecuali itu adalah masa muda. Nasihat ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala beliau berikan kepada para pemuda dengan tujuan agar para pemuda ini benar-benar memanfaatkan sebaik-baiknya masa muda, marhalatus syabab yang ada dalam kehidupan mereka, di mana peluang mereka untuk melakukan kebaikan, amal-amal soleh ini sangat besar di waktu syabab ini, yang nanti akan mereka sesali apabila mereka telah sampai pada masa tua mereka. Karena betapa banyak amalan-amalan yang tidak bisa mereka lakukan sewaktu mereka telah tua dan mereka tinggalkan sewaktu mereka masih muda tersebut. Maka manfaatkan betul masa muda, dan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa mudanya melakukan amal-amal soleh, maka akan menjadi pondasi yang baik bagi amal di masa tuanya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi antum dan antuna semuanya, dan semoga wasiat dari para salaf ini dapat kita perhatikan dan kita amalkan dan kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.